Ada kisah yang menjadi sorotan dari seorang dokter forensik. Ia diganggu oleh arwah bayi yang dikubur hidup-hidup oleh ibunya. Dokter Stefani Yulianto menceritakan pengalamannya itu lewat akun TikToknya @dokterstefani. Bagi seorang dokter forensik, melihat jenazah sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Karena kerap berhadapan dengan jenazah, membuat dia memiliki berbagai macam pengalaman horor. Stefani mengungkap alasan mengapa bayi tersebut dikubur hidup-hidup. Ternyata karena ibu dari bayi itu belum menikah. Saat itu Stefani sedang melakukan aktivitasnya. Namun saat dirinya berpapasan dengan anak tetangga, anak tersebut justru ketakutan. Saat ditanya, anak tetangga itu merasa ketakutan karena melihat sosok bayi yang wajahnya penuh dengan tanah di belakang dokter Stefani. Dokter Stefani lalu menceritakan pengalamannya itu kepada sang suami. Diakui oleh Stefani, kejadian ini bukan hanya sekali dua kali. Ia juga pernah bersama suaminya diganggu ketika hendak tidur. Mereka berdua mendengar ada suara anak kecil tertawa dan berlari di depan rumah mereka. Di akhir video, Dokter Stefani memberikan imbauan kepada siapapun untuk berpikir terlebih dahulu atas setiap tindakan yang akan diambil. Hal itu menurutnya karena apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Saya pernah didatangi oleh arwah bayi yang dikubur hidup-hidup oleh ibunya. Jadi waktu itu saya menangani kasus korbannya bayi. Dia tuh dikubur hidup-hidup oleh ibunya setelah dilahirkan karena ibunya ini tidak menginginkan bayi ini. Ibunya belum menikah, dihamili oleh pacarnya, dan setelah lahir ya bayi itu dikubur begitu aja sama ibunya. Waktu saya pulang, saya papasan sama tetangga saya. Kebetulan tetangga saya itu lagi sama anaknya. Tiba-tiba anaknya ini kayak ketakutan, nutupin mukanya sambil nunjuk-nunjuk di belakang saya. Ngomongnya itu ada anak kecil, mukanya serem, mukanya ada tanah-tanahnya. Ya waktu itu saya cuma bujuk aja, saya bilang, ya nggak apa-apa, dia nggak ganggu kok. Gak usah takut ya dek. Terus malam-malam waktu itu saya lagi ngobrol sama suami saya sebelum tidur, kami dengar ada seorang anak kecil ketawa-ketawa sambil lari-lari di depan rumah kami. Waktu kami intip dari balik gorden, nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya saya cerita ke suami saya tentang kasus yang saya tangani. Dan akhirnya saya diajak sama suami saya, kita doakan yuk supaya dia tenang. Dan setelah itu ya kami nggak pernah lagi dapat gangguan apa-apa dari si anak kecil ini. Pesan saya, ingat setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Maka pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu.